Tuhan kang sejati nyrambai ing bumi, Ratu adil sampun prapti, jagat tentrem yekti, manungsa pasuki, makhluk rata saos bekti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Saat ini tanggal 4 Desember tahun 2022, kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan untuk kesempatan yang baik saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita akan lebih di dalam merenungi kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa di tahun ini kami telah memasuki masa minggu Advent yang pertama, dan kami akan merenungkan firman-Mu sebagai makanan di dalam kerohanian kami, terlebih di mana kami sebentar lagi akan menyambut hari kelahiran-Mu. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihi Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
seorang raja dari kerajaan Kediri yang bernama Prabu Jayabaya meramalkan tentang akan datangnya seorang Ratu Adil. Ratu Adil ini akan memerintah dengan penuh keadilan sehingga rakyat yang dipimpinnya akan merasakan yang namanya damai sejahtera dan akan mendatangkan keselamatan. Ratu Adil ini nanti akan muncul di kala zaman akan pada satu titik penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesewenang-wenangan, dan masa-masa di mana ketidakadilan merajalela. Dan Sang Ratu Adil ini nanti akan muncul dan memimpin dengan penuh keadilan sehingga akan berdampak mendapatkan damai sejahtera untuk setiap yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam ramalan Prabu Jayabaya juga dikatakan bahwa Ratu Adil memiliki senjata yang berupa trisula. Jadi trisula itu adalah senjata yang memiliki 3 mata senjata menjadi satu, di mana itu juga merupakan sebuah gambaran. Jadi mata senjata yang pertama dalam trisula itu adalah menggambarkan tentang kebenaran. Mata senjata trisula yang kedua ini menggambarkan tentang kebijaksanaan. Dan mata trisula yang terakhir, mata senjata yang terakhir di dalam trisula itu adalah menggambarkan tentang keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nanti Sang Ratu Adil ini akan memerintah dengan penuh dengan kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tadi tentang ramalan seorang Prabu Jayabaya mengenai tentang akan datangnya Sang Ratu Adil atau juga disebut Satrio Piningit, di mana Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit ini masih disembunyikan oleh zaman. Jadi nanti akan muncul, diramalkan seperti itu. Nah, kesempatan pada saat ini kita juga akan belajar tentang nubuatan seorang Nabi Yesaya. Bagaimana di pasal yang ke-11 ini Nabi Yesaya meramalkan tentang akan datangnya Sang Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, Sang Raja Damai inilah yang nanti akan menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Lalu sebenarnya siapakah Sang Raja Damai itu? Apakah dia sudah datang atau akan datang? Jadi kalau kita melihat dari ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sang Raja Damai itu disaksikan oleh Alkitab, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Artinya Raja Damai itu akan lahir, akan datang dari keturunan Isai, di mana dikatakan juga taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwasanya Sang Raja Damai akan lahir, akan muncul, akan datang dari garis keturunan Isai, di mana juga kita tahu dari keturunan Raja Daud. Nah, Sang Raja Damai ini dikatakan firman Tuhan di ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, dari ciri-ciri Raja Damai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini, pada akhirnya kita sebagai orang percaya mempercayai bahwa Sang Raja Damai yang lahir daripada tunas dari Isai
keturunan dari Isai, Daud, yaitu mengkerucut spesifik mengarah kepada Sang Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Mesias yang dinantikan oleh banyak bangsa, di mana Sang Kristus Yesus Tuhan akan memerintah dengan damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu tema pada perenungan saat ini, Minggu Advent yang pertama ini, mengapakah Tuhan Yesus Kristus menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa? Kita akan melihat jawaban itu di dalam perikop yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana ayat 4 mengatakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Jadi yang pertama saudaraku, kenapa Yesus Kristus Sang Raja Damai menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa? Karena Yesus Kristus akan memerintah, akan memimpin sebagai seorang raja yang adil. Dikatakan sangat jelas di ayat yang keempat ini, bagaimana Yesus Kristus akan memerintah dengan keadilannya. Saudaraku, inilah yang menjadi pengharapan dari bangsa-bangsa. Seorang pemimpin, seorang raja yang akan dapat memimpin mereka dengan penuh keadilan. Saudara, adil itu berhubungan erat dengan kebenaran. Adil juga berhubungan erat dengan keselamatan. Adil juga berhubungan erat dengan penghukuman. Inilah yang dikerjakan di dalam pemerintahan Sang Raja Damai, yaitu Sang Kristus Yesus Tuhan. Dia akan memerintah dengan adil. Yang salah akan dikatakan salah, yang benar akan diselamatkan, yang salah akan dihukum. Dia mengadili, menghakimi dengan sungguh-sungguh, tidak sekilas pandang saja, dan tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesus Kristus, Sang Raja Damai, akan memberikan keadilan kepada saya dan panjenengan. Kalau saya dan panjenengan salah, kita akan dihukum. Tidak pandang bulu, jenengan pendeta, jenengan majelis, jenengan guru sekolah minggu, komisi atau apapun, jenengan donatur terbesar di gerejamu, kalau salah ya dihukum. Dia seorang pemimpin raja yang adil. Yang dia benarkan adalah orang-orang yang benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapapun kaya kita, nggak bisa menyuap raja ini. Benar-benar sikap hidup kitalah yang akan menentukan kita akan dibenarkan, diselamatkan, atau kita akan dihukum. Ini yang dicari orang saat ini. Karena banyak orang di antara bangsa-bangsa mengalami ketidakadilan. Bukan rahasia umum lagi bahwasanya hukum itu tajamnya ke bawah. Kalau ke atas tumpul, saudara. Orang salah pun kalau punya duit bisa selamat dari hukuman. Kalau di zaman sekarang ini. Tetapi nanti ketika Sang Raja Damai ini akan memimpin, memerintah, tidak akan ada lagi yang bisa luput dari kesalahan. Tidak bisa lagi mereka menyuap. Yang benar akan dikatakan benar dan mereka akan mendapatkan keselamatan, diluputkan dari hukuman. Dan yang salah akan dihukum. Tapi dikasihi Tuhan, oleh sebab itu menjelang lahirnya Sang Raja Damai, mari kita benar-benar memperhatikan kehidupan kita saat ini. Kita benar-benar mau melihat, mengintrospeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup ini sudah benar di hadapan Bapa? Kalau memang belum benar, mari kita introspeksi dan mari kita perbaiki.
selama masih ada kesempatan, sebelum sang raja itu nanti akan mengadili kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, siapkanlah diri kita untuk menyambut sang juru selamat itu dengan hidup yang benar, dengan hati yang benar, dengan kita boleh semakin memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita merindukan boleh memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi Natal ataupun hari kelahiran Sang Raja Damai ini, ya tidak salah mempersiapkan acara yang baik. Tidak salah sih beli baju baru, tidak salah mempersiapkan makanan-makanan yang enak, enggak salah. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah hatimu. Mengalami perubahan demi perubahan. Sudah sekian banyak firman yang kita dengar. Apakah firman itu benar-benar berdampak dalam hidupmu, atau mung jenengan dengarkan lewat kuping kiri, bablas kuping kiwa? Atau itu benar-benar jenengan dengarkan, jenengan resapi dan mengubahkan hidup jenengan? Apakah firman Tuhan itu benar-benar memiliki dampak, kuasa, power dalam hidup jenengan yang mengubah hidup jenengan itu setiap hari semakin lebih baik, dan lebih baik? Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Sang Raja Damai akan datang dan memerintah dengan keadilan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sembunyi dari pengadilannya, penghakimannya. Oleh sebab itu mari perhatikan hidup kita. Selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, perbaikilah hidup kita untuk semakin seturut dengan kehendak Bapa. Dan yang kedua saudaraku, mengapa Sang Raja Damai atau Yesus Kristus Tuhan ini menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa? Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sang Raja Damai menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Karena dia akan datang sebagai seorang raja yang tidak pernah berubah. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Siapa kebenaran itu? Dan apa kebenaran itu? Kebenaran itu ya Allah itu sendiri. Dan dialah sang kebenaran itu. Dia tidak pernah akan menyimpang dari hal-hal yang benar. Dia akan memerintah dengan benar, sehingga kita tidak pernah lagi meragukan akan Sang Raja Damai ini. Dia tetap akan konsisten dengan keberadaannya. Dia tidak seperti kita yang seringkali mengalami perubahan demi perubahan dalam hati kita. Nek Natalan gini sergep gitu kan. Nek bernatalan kok hilang gitu kan. Nek kalau ada pergumulan, wah nangis-nangis sama Tuhan gitu kan. Kalau pas lagi seneng lupa sama Tuhan. Itulah manusia, mudah berubah-ubah. Tetapi Tuhan tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Dia tidak pernah berubah. Dia akan tetap sama dahulu, sekarang, dan nanti. Dia akan tetap sama. Dialah sang kebenaran itu yang akan memerintah di dalam kebenaran dan akan terus membawa kita menuju kepada sang kebenaran itu. Dia juga tidak menyimpang dari kesetiaan. Saudaraku, apa artinya setia? Berulang-ulang saya bilang, arti dari setia itu adalah dapat dipercaya. Dia sangat dapat untuk kita percaya. Dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang sanggup untuk kita percayai. Seringkali kita meragukan bukan akan kuasanya, namun firman Tuhan mengingatkan saya dan jenengan semua pada kesempatan hari ini bahwa Sang Raja Damai ini, dia tidak pernah menyimpang dari kesetiaan.
Dia adalah raja yang dapat panjenengan percaya. Jangan pernah meninggalkan dia. Karena ketika jenengan meninggalkan sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan, saya mau sampaikan jenengan akan kecewa. Karena yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, hanyalah sang Raja Damai, sang Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Apapun pergumulan jenengan, ketika jenengan setia sama Tuhan, ketika jenengan tidak menyimpang dan ke kiri dan ke kanan, ketika jenengan tetap teguh iman, masalah apapun yang jenengan hadapi lewat, saudara. Percayalah, Tuhan akan bersama dengan jenengan. Di dalam setiap perjalanan pergumulan jenengan, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan jenengan. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tetap setia dalam setiap keadaan kita. Kita pasti akan melewati masa-masa sulit itu. Karena tidak selamanya orang benar akan mengalami masa-masa sulit. Ada waktunya nanti Tuhan akan menyampaikan kita pada satu titik, kita akan berkata, haleluya, Tuhan baik. Pertolongan-pertolongan Tuhan, jenengan akan kaget merasakan dan melihatnya. Oleh sebab itulah sang Raja Damai, sang Yesus Kristus Tuhan ini menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Karena keadilannya, karena kebenarannya, dan juga karena kesetiaannya. Yang terakhir, saudaraku, dia disebut Raja Damai. Mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Apa maksudnya ayat 6 ini? Jadi saudaraku, kalau kita mau perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, dikatakan bahwa ada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Dikatakan serigala akan tinggal bersama domba. Ini kan tidak lumrah, saudaraku. Sesuatu yang mokal kalau bahasa Jawanya. Dikatakan juga bahwa lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Sejak kapan beruang makan rumput? Jadi ada yang luar biasa lagi di sana, dikatakan bahwasanya anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak-anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bagaimana ular-ular ini sebenarnya adalah ular-ular yang ganas, ular-ular berbisa yang sanggup untuk mematuk dan mematikan manusia. Namun kita lihat anak-anak bermain-main di dekat sarang mereka. Ada apa sebenarnya? Bahkan ayat 9 menegaskan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9 ini mau menyampaikan kepada saya dan panjenengan semua yang mendengar khotbah ini, bahwa sang Raja Damai itu adalah gelar yang benar-benar akan diwujud nyatakan, bagaimana dia akan menyatakan kedamaian di dalam pemerintahannya. Tidak ada orang saling menyerang, tidak ada orang akan saling membunuh, tidak ada orang saling menjatuhkan. Semuanya hidup berdampingan dengan rukun, dengan tentram. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja yang membawa kedamaian, itulah sang Raja Damai, sehingga dia menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, kata damai berarti adalah lengkap. Kata damai itu juga mengandung arti utuh. Jadi saudaraku, saya akan menggambarkan seperti ini. Saat ini di tangan saya ada satu botol sirup Mar. Saya nggak mau sebut merek, nanti iklan, saudara. Jadi di sini tinggal setengah kurang, saudaraku. Sirup ini berarti sudah tidak utuh, sudah tidak lengkap lagi, karena sudah kalong, sudah pernah dipakai untuk minum. Ini sudah nggak utuh, ini sudah nggak lengkap. Nah,
Damai sejahtera atau damai itu dari kata lengkap atau utuh. Maksudnya begini saudaraku. Jadi ketika seseorang tahu bahwasanya melayani Tuhan itu baik, maka orang itu akan melakukan hal yang dia anggap baik itu, yaitu melayani Tuhan. Ini namanya lengkap. Ini namanya utuh. Maka orang itu disebut orang yang memiliki integritas. Ketika orang itu tahu bahwasanya melakukan firman Tuhan itu baik, dan dia melakukan itu, inilah juga yang disebut lengkap atau utuh. Makanya seringkali kan mendengar bahwa pengkhotbah itu berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Itu disebut apa? Bahagia. Kalau orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, itu enggak bahagia atau tidak damai. Seperti itu saudaraku. Atau lebih jelas lagi contohnya begini. Panjenengan tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk kita beribadah. Dan panjenengan tahu itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jenengan sengaja meninggalkan hari Minggu hanya untuk menuruti keinginan jenengan. Mungkin jenengan saat ini sedang pengen mancing. Tapi jenengan nggak beribadah, tetapi pergi ke hal yang lain. Itu namanya tidak lengkap. Karena jenengan tahu ibadah itu baik, tetapi tidak jenengan lakukan. Jadi seperti itu saudaraku, itulah yang disebut damai. Ketika kita melakukannya, maka yang ada itu damai di hati. Ketika jenengan tahu bahwa menolong orang itu baik, tapi jenengan suatu ketika ada orang yang jenengan tahu butuh pertolongan, jenengan sanggup untuk menolongnya, tapi tidak jenengan lakukan. Saya yakin itu tidak damai di hati jenengan, karena tidak lengkap. Seharusnya kalau jenengan tahu menolong orang itu baik, dan jenengan mampu untuk melakukannya, lakukanlah. Dan saya yakin di hati jenengan akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak selalu tentang hal-hal yang besar begitu saudara. Damai sejahtera juga bisa dicontohkan begini. Jenengan tahu mengampuni itu baik, ya kan? Tahu, tapi jenengan nggak mengampuni, ya nggak damai jadinya. Kenapa damai dikatakan lengkap? Ketika kita tahu mengampuni dan kita mau mengampuni, maka di hati ini namanya damai sejahtera. Ada amin. Saudara kan dikasih Tuhan, sederhana sekali. Jadi pengertian kata damai itu adalah lengkap. Bisa digambarkan juga dengan keluarga mungkin. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak. Ketika makan bareng kok lengkap, enak banget, damai banget. Walaupun makannya dengan ikan asin, saudara. Tapi kalau sendirian, istrinya nggak di rumah seadanya, biarpun makannya dengan sate kerbau, rasanya ada yang kurang gitu, nggak damai. Karena nggak lengkap. Dan damai itu artinya juga adalah apa? Utuh. Tadi saya katakan. Selain itu damai juga memiliki pengertian untung, saudara. Damai itu untung, saudaraku. Kok mboten? Contoh begini. Kerajaan dengan kerajaan tidak ada perang. Mereka tidak ada konflik. Nah, tidak sekedar itu damai itu. Tidak hanya sekedar tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada sengketa. Tapi ketika nggak ada perang, nggak ada konflik, nggak ada sengketa, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain akan bekerja sama. Saling terjadilah namanya mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Gitu loh, saudaraku. Sangat jelas ya gambaran tentang damai. Selain lengkap, selain utuh, juga untung. Makanya kalau kita benar-benar bilang salam,
itu berarti kita sedang beruntung, saudara. Seperti saat ini saya tidak ada konflik dengan hambanya Pak Agung, kameramen dari GT Jomblong Cangkring. Kami nggak ada konflik, maka kami saling bekerja sama untuk apa? Melakukan pelayanan via media. Kita sama-sama diuntungkan. Bagaimana kita mengisi kekosongan hati kita yang rindu melayani ini menjadi tereksekusi. Kita bisa melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah damai. Dan raja itu akan datang membawa damai, saling menguntungkan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, luar biasa. Kata damai ini kalau kita pelajari dalam, itu dalam banget. Sederhana tetapi dalam. Ketika jenengan rukun dengan tetanggamu, saudara, tetanggane jenengan siapapun itu, kalau nggak ada konflik dengan tetangga, loh, botok iso moro dhewe, saudara. Untung mboten. Iya, telur bisa datang sendiri. Saling menguntungkan. Itu nek nggak ada konflik, enak, saudara, damai. Nah, persoalannya adalah, sudahkah kita benar-benar merasakan dan menghidupi damai itu? Walaupun sering kali kita bilang salam gitu kan, buanter, salam. Ada damai enggak di hati kita? Jadi sang ratu adil ini nantilah, sang raja damai inilah yang akan datang dan membawa damai sejahtera. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sang raja damai ini menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Mengapa? Dia adalah seorang raja yang adil, dia adalah raja yang tidak pernah berubah, dan dia adalah seorang raja yang akan membawa kedamaian. Buka hati jenengan. Kenapa? Karena sang raja adil itu sudah datang. Nubuat Yesaya ini digenapi di dalam satu pribadi dari keturunan Isai, keturunan Daud, Raja Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tanggal 25 Desember nanti kita akan peringati bersama. Buka hatimu, terimalah Raja damai itu dalam hatimu. Saya yakin kalau benar-benar Raja damai itu memerintah dalam hatimu, dalam hidupmu, ora ana tukar padu, ora ana tukar-tukaran, ora ana do sengketa-sengketaan. Tapi yang ada adalah itu tadi, saudaraku. Kita malah justru merasakan damai sejahtera, kita merasakan keuntungan-keuntungan yang luar biasa, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah Raja yang dapat diandalkan dan dipercaya. Kita juga akan mengalami keadilan-keadilan yang mungkin banyak tidak dirasakan orang, namun Dia akan membela kita dan keadilan itu akan kita rasakan. Amin. Jangan pernah tinggalkan sang Raja damai. Terus taatlah, tunduklah kepada pimpinan atau pemerintahan sang Raja damai itu, yang saat ini saya yakin sudah lahir di hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.